Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu sedang salat Isya, Tarawih dan Witir yang dimuliakan Allah. Satu pertanyaan yang harus kita jawab. Apa sebenarnya motivasi utama kita beribadah kepada Allah? Apa motivasi utama kita beribadah kepada Allah? Motivasi utama kita beribadah kepada Allah, ibadah itulah proses yang harus kita lakukan. Kalau dalam istilah akademik, ada input, ada proses, ada outputnya maksimal. Kalau inputnya maksimal, proses bisa dijalankan dengan baik. Kalau proses berjalan dengan baik, maka outputnya akan maksimal. Nah, ibadah-ibadah yang kita lakukan, baik di bulan Ramadan ataupun ibadah di luar Ramadan adalah proses yang harus kita jalani. Siyam adalah proses, bukan tujuan. Qiyam adalah proses. Nah, kalau semua ibadah yang kita lakukan adalah proses, maka apa sebenarnya tujuan utama kita beribadah? Motivasi utama kita beribadah itu adalah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beribadah di bulan Ramadan, melaksanakan puasa, kemudian membaca Al-Quran di bulan Ramadan, bukan hanya sekedar sebatas hitung-hitungan pahala secara matematis. Memang Allah menjanjikan pahala yang berlipat ganda kepada mereka yang beribadah di bulan Ramadan. Satu ibadah kita lakukan, Allah fa'asyratu al-hasanatu bi'ashri amsalihah, dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 70 kali lipat. Kalau kita membaca Al-Quran, satu huruf kita baca, Allah ganjarkan satu pahala. Dikali 10, dikali 70 lebih. Berapa pahala yang kita dapat ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim? Berapa huruf Bismillah? Berapa huruf Bismillah? Masih. Saya Yogi. Nggak ada pesanan. Belum boleh dapat sana. Nggak ada pesanan. 20. Oke lah, nggak Bismillah. Surah Al-Fatihah berapa huruf? Nggak ada pesanan oleh Ustaz. Oke, nggak surah Al-Fatihah. Surah Al-Baqarah berapa huruf? Nah, sekarang dihitung. Berapa huruf surat Al-Fatihah? Berapa huruf surat Al-Baqarah? Surat Al-Fatihah itu, Bismillah itu ada 19 huruf. Ya Ustaz ya? Saya ada pesanan. Surat Al-Fatihah itu 139 huruf. Surah Al-Baqarah itu ada 25.500 huruf. Nggak percaya? Hitung sendiri. Nah, sekarang kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan yang Allah janjikan pahala berlipat ganda. Kalau selesai kita membaca surat Al-Baqarah, berapa kira-kira pahala kita? 25.500 dikali 10 dikali 70. Banyak. Itu adalah pahala hitungan matematis. Kalau dalam konteks Ramadan, Allah sampaikan kullu amal ibni Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Konteks Ramadan, puasa.
semua amal anak Adam itu dikembalikan kepadanya. Maknanya apa? Kok dikembalikan padanya? Padahal Allah juga yang memberikan ganjaran kepada kita yang beribadah. Maknanya, selain puasa, kita tahu nominal ganjaran pahala dari Allah. Kita salat wajib, Allah beri kita 27 pahala kalau berjamaah. Kalau kita salat sendiri 1 pahala. Kita berinfak sekian pahalanya, kita zakat sekian pahalanya. Allah kasih tahu. Tapi Ramadan siam tidak. Wa ana ajzi bihi. Itu keistimewaan siam. Berapa banyak ganjaran pahala yang Allah berikan kepada mereka yang berpuasa? Bukan hanya puasa Ramadan, tapi puasa, semua puasa yang kita lakukan. La hadda lahu, kita enggak tahu berapa yang Allah berikan. Yang jelas karunia Allah tidak terbatas. Kalau kita meyakini Allah mampu memberikan rezeki kepada manusia dan semua makhluknya dari sejak penciptaan Adam dan makhluk yang lain sampai sekarang, sampai akhir zaman nanti tidak akan habis karunia Allah. Kalau hanya sekedar Allah memberikan ganjaran kepada mereka yang berpuasa, mudah bagi Allah. Nah, hitungan matematis kita tahu berapa pahala yang kita dapatkan dari ibadah yang kita lakukan terutama di bulan Ramadan. Tapi motivasi utama kita beribadah kepada Allah terutama puasa adalah bukan pada berapa pahala yang kita dapatkan secara matematis. Tapi motivasi utama kita beribadah itu adalah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam konteks siam. Saya bacakan beberapa hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadisnya mirip-mirip. Konteks siam, konteks qiyam sama. Rasulullah menyampaikan, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan ridha Allah, maka Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Itu konteksnya siam. Konteksnya qiyam. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang mendirikan salat di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dalam riwayat yang lain disebutkan, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sama. Orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar atau mendirikan salat di malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan ridha Allah, maka Allah ampuni dosa-dosa sebelumnya. Jadi motivasi utama kita beribadah itu adalah mendapatkan ampunan Allah. Bahkan Rasulullah, doa yang paling banyak dipanjatkan Rasul di bulan Ramadan adalah doa memohon ampun kepada Allah. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau maha pengampun, Engkau maha mulia, Engkau mencintai ampunan, maka ampunilah aku. Doa itu yang sering diucapkan Rasul di bulan Ramadan. Bahkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau aku mendapatkan malam Lailatul Qadar, apa yang aku ucapkan?" Rasul mengajarkan, ucapkan Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Dan ini diucapkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Selalu diucapkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis yang lain, di closing hadis yang sering disampaikan oleh Rasulullah menjelang Ramadan, dia menyampaikan kepada sahabatnya, tentunya untuk kita semuanya,
Beliau mengatakan, laqad ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarak. Iftarada 'alaikum as-siyam. Di closing hadis ini Rasulullah mengatakan, man hurima fihi khaira faqad hurim. Dalam riwayat yang lain disebutkan, fa inna syaqiyya man hurima fihi rahmatullah. Orang yang mendapatkan Ramadan, menjalankan Ramadan, melalui Ramadan, kemudian dia keluar dari Ramadan dan tidak mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah haramkan kebaikan baginya. Orang yang paling sengsara, disebut oleh Rasul di riwayat yang lain, orang yang paling sengsara itu adalah orang yang mendapatkan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ramadan dengan segala kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah, tidak ada tantangan eksternal, tidak ada syaitan yang menggoda kita di bulan Ramadan. Yang suka-suka menyalahkan syaitan, berhentilah sekarang. Ya, berhenti menyalahkan syaitan. Karena dia tidak terlibat dalam mempengaruhi kita untuk melakukan keburukan di bulan Ramadan. Allah berikan segala kemudahan di bulan Ramadan bagi kita untuk beribadah, tapi kita tidak mau melakukan ibadah, tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Mungkinkah kita akan melakukan itu di luar Ramadan? Tidak, kecuali orang yang dirahmati Allah. Makanya Rasul mengatakan, orang yang memasuki Ramadan, kemudian dia tidak keluar Ramadan, tidak mendapatkan ampunan dan rahmat Allah, maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan. Maka dia menjadi orang yang paling sengsara. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu, motivasi utama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bukan hitungan pahala, bukan untuk mendapatkan pahala secara matematis, tapi adalah untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang kita laksanakan dengan maksimal prosesnya, dan kita keluar daripada Ramadan nanti menjadi orang-orang yang diampuni semua dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.